Halo semuanya, selamat datang di Kembali 2020, Rebel Bali Festival, sebuah program digital yang dihadirkan untuk menginspirasi, menstimulasi, menghubungkan kembali, dan merevitalisasi komunitas di Bali, Indonesia yang dilangsungkan pada 29 Oktober sampai 8 November 2020. Kembali merepresentasikan revitalisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Festival ini akan menyatukan orang-orang di Bali dan Indonesia bersama dengan audiens internasional pada saat melakukan perjalanan sangatlah tidak mungkin terjadi dan menciptakan koneksi yang lebih penting daripada sebelumnya. Oke, di kesempatan kali ini kita udah sama Mbak Niwayan Idayati di program. Halo Mbak, di program book launching doa ikan kecil. Sebelumnya kita sapa dulu Mbak Niwayan Idayati. Mbak Ida, halo Mbak Ida, apa kabar? Halo Ilham, kabar baik. Sehat ya? Ya, gimana Mbak Ida kegiatannya di masa pandemi sekarang? Kalau sekarang karena pandemi, kita lebih banyak ngikutin event-event sifatnya virtual sih, seperti yang kita lakukan pagi hari ini gitu. Jadi kita bersyukur masih ada hal-hal yang bisa dilakukan, terutama untuk menjaga katakanlah elan kreatif kita supaya kita tidak tercekam oleh pandemi, justru tidak melakukan apa-apa, kita malah justru semakin terkecilkan gitu rasanya karena kita tidak bisa berekspresi gitu. Sekarang kita mungkin harus mencoba ragam ekspresi yang lain, salah satunya lewat daring ini gitu. Oh ya, jadi secara tidak langsung pandemi ini membuat kita harus semakin kreatif ya? Ya justru karena ini kan katakanlah kita punya ruang atau waktu untuk jeda gitu. Jadi mungkin sekarang kita punya waktu untuk lebih merenung ke dalam gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam rutinitas sehari-hari kita itu kayaknya nggak mungkin muncul gitu. Karena kita sudah terbelenggu dengan rutinitas yang begitu-begitu aja. Kalau sekarang kita seperti, kalau saya pribadi terutama ya, seperti ada waktu untuk mengambil jarak kreatif gitu. Jadi untuk merenung ulang, mempertanyakan beberapa hal, oh ternyata ada kemungkinan seperti ini, oh ternyata banyak hal yang bisa kita coba begitu, yang selama ini belum terpikirkan gitu. Wow, keren sekali. Sedikit kita akan mulai bahas mengenai latar belakangnya Mbak Ida. Nama lengkapnya Niwayan Idayati, lahir di Denpasar 14 April 90, menulis puisi, esai, dan berita jurnalistik. Puisinya diterbitkan di Pikiran Rakyat, Bali Post, Lombok Post, Jurnal Bali, Jurnal Banian Prancis. Esai-esainya dimuat di Koran Tempo, Tribun Bali, Majalah Esensi, Nuansa, dan kerap menghadiri pertemuan kesusastraan, salah satunya itu Festival Sastra Internasional Gunung Bintan di Kepri 2019, kemudian di Bali Emerging Writers Festival 2015. Festival ini rangkaian dari URF juga ya Mbak ya? Ya, dulu kalau 2015 itu ada program istilahnya bagian dari WRF juga, jadi ada BEWF Bali Emerging Writer Festival. Kebetulan saya sempat ikut juga di sana gitu. Nah, yang paling kalau secara pribadi menurutku yang paling menarik dari Mbak Ida itu adalah mana dia? Temu Penyair Asia Tenggara. Antologi penyair tahun 2018 Mbak ya. Dan ternyata kita pernah menulis puisi di dalam antologi yang sama, Epitaf Kota Hujan 2018. Iya. Ya. Taunya malah baru sekarang. Ya namanya takdir ya. Tahun 2018 Mbak Ida ke Padang Panjang kan waktu itu? Iya, saya ke Padang Panjang loh. Tapi entah kenapa antara ketemu atau nggak ketemu nih sama Ilham waktu di Padang Panjang. Nah,
Selain itu yang paling menarik dari Mbak Ida ini dari latar belakangnya adalah tim riset di seni rupa. Saya jadi ingat esainya Chairil Anwar menulis puisi melihat lukisan. Sebelum kita masuk kepada puisi di dalam doa ikan kecil, saya ingin sedikit menjemput ke belakang. Ya, di Indonesia siapa tidak mengenal Chairil Anwar? Dia bisa dikatakan penyair yang menerobos, yang meletak salah satu peletak dasar tata bahasa dan kesusastraan kita. Di medio 1940-an awal dia pernah menulis esai berjudul menulis puisi melihat lukisan. Pertanyaan saya bagaimana Mbak Ida secara umum dalam seni rupa, baik itu lukisan, patung, atau seni gerak sekalipun, bagaimana Mbak Ida memandangnya, korelasinya dengan dunia kesastraan, terutama puisi? Kalau saya sendiri melihat, pertama-tama ketika kita melihat sebuah karya seni, baik itu lukisan atau mungkin juga film, patung ataupun teater dan lain sebagainya, pertama-tama tentu kita karena sebagai seorang penyair, tentu kita memiliki rasa sensitivitas lebih, katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa menangkap satu nuansa dari karya seni itu. Jadi kalau misalnya dalam perspektif saya pribadi, ketika saya bertemu dengan peristiwa seni atau benda seni, jadi yang pertama-tama itu adalah saya menangkap nuansanya begitu. Kemudian dicermati sekian lama, dan lama-lama itu menjadi apa ya, bisa dikatakan sumber ilham, bisa menjadi sumber ilham penciptaan, atau justru itu memantik lagi seperti saya bilang pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kenapa misalnya si pelukis, katakanlah begitu, mengapa dia memilih warna itu dengan kombinasi warna A dan B gitu misalnya, atau kenapa dia memilih menghadirkan visualnya seperti itu gitu. Dan itu lebih kepada merangsang imajinasi kita untuk memikirkan aneka kemungkinan yang mungkin ada di benak si pelukis ini ataupun seniman lainnya gitu. Dan mungkin kalau saya pribadi ya, kadang saya memikirkan barangkali ada skenario A, ada skenario B dari sebuah karya itu gitu. Jadi dari sanalah mungkin imajinasi saya mulai berkembang, dan itu kadang-kadang itu saya tuliskan menjadi karya gitu. Ketika misalnya saya melihat satu karya lukisan, mungkin baru beberapa bulan ini, itu merupakan karya lukisan koleksi Taman Budaya Denpasar. Jadi itu adalah lukisan dari Hendra Gunawan, judulnya Jenderal Michel. Awalnya saya tidak tahu keterkaitan sejarah ini gitu. Jadi Jenderal Michel itu adalah jenderal Belanda yang terlibat dalam Perang Bali. Dia meninggalnya di Kusamba, Klungkung, itu 1849 ya kalau nggak salah. Nah kemudian ketika saya cari rujukannya, oh ternyata itu terkait juga dengan kisah sejarah di Aceh. Karena itu adalah sosok jenderal yang sama yang memimpin pasukan Belanda di Barus dan Singkil kalau nggak salah. Nah jadi apa ya, dari satu karya sastra, karya lukisan, saya mencoba mencari rujukan-rujukannya, kemudian itu yang saya olah berikutnya. Jadi misalnya saya melihat, kanvasnya ini sudah pupus, warnanya sudah mulai memudar. Jadi saya temukan istilah-istilah yang seperti itulah nanti diolah untuk menjadi karya baru lagi. Kira-kira begitulah, Ilham. Aku jadi ingat Derrida, Jacques Derrida dalam La Grammatologie kalau nggak salah. Derrida pernah menggambarkan bahwa sebuah interpretasi itu adalah sebuah reinterpretasi. Sebuah interpretasi itu adalah interpretasi yang akan dilakukan berulang. Jadi menurut Derrida itu nggak ada yang namanya interpretasi tunggal, akan selalu ada reinterpretasi berikutnya. Betul. Sama seperti melihat lukisan, itu seperti kita melihat reinterpretasi dari si pelukis terhadap objek yang dia lukis, kemudian kita tulis lagi dengan reinterpretasi lagi.
Dan pertanyaan kedua masih berkaitan dengan latar belakang. Bagaimana tendensi objek-objek yang ada di hadapan Mbak Ida, katakanlah itu misalnya lukisan, ya seni rupa, apakah Mbak Ida berupaya mengikatkan diri dengan objek lukisannya, atau berupaya menciptakan realitas sendiri terhadap objek itu? Kalau saya lebih melihatnya itu sebagai apa ya, interteks mungkin ya. Interteks. Jadi kayak mungkin karya sastra itu sudah punya maksud tersendiri atau pemaknaan sendiri, tapi saya bisa melihatnya dengan cara yang berbeda seperti Ilham sampaikan tadi, reinterpretasi itu. Tapi saya sendiri tidak mencoba untuk terikat atau misalnya harus sesuai dengan maksud dari karya yang sudah jadi itu. Jadi sama juga seperti puisi, ketika saya menulis puisi itu sudah katakanlah maknanya bebas diinterpretasi oleh siapa saja gitu. Mungkin maksud saya A, tapi pembaca bisa melihatnya sebagai B karena bahasanya sangat plastis gitu. Dan ketika saya bertemu karya lukisan atau mungkin juga film dan lain sebagainya, ya saya membebaskan saja imajinasi. Jadi saya tidak juga ingin terikat dengan objek itu sendiri gitu. Kita bisa mendapatkan imajinasi atau mungkin inspirasi dari satu objek, tapi itu sebagai titik berangkat aja saya kira. Oh begitu. Secara nggak langsung kita sudah masuk ke wilayah kepenyairan sebenarnya. Ada sebuah apa ya, kredo lama bagi penyair. Terutama ini kerap kali disuarakan oleh salah satu penyairnya, itu Hasan Aspahani. Hasan Aspahani kerap berkata seperti ini, menjadi penyair itu adalah sebuah kebebasan. Bebas untuk terikat dan bebas untuk tidak terikat. Nah, hal itu saya temukan di antologi puisi Doa Ikan Kecil karya Wayan Hidayati. Karyanya Mbak Ida. Buku ini diterbitkan tahun 2019 oleh Yayasan Sahaja Sehati di Denpasar ya Mbak ya, Bali. Ilustratornya Ngakan Putu Agus Artawijaya. Ada plus sampul itu ada 3+1, ada 3 ilustrasi di dalamnya. Dan kekuatan antologi puisi ini saya rasa dia nggak lepas dari ilustrasi yang dihadirkan oleh ilustratornya. Ada keadaan yang apa ya, saya pikir cukup berkelindan di sana dan memperkokoh bangunan puisi ini. Sebenarnya kita bisa melihat langsung dari buku puisi ini karena ada titi mangsa. Namun saya pengen bermain agak sedikit curang. Saya ingin bertanya langsung kepada penyairnya. Berapa lama puisi-puisi yang terhimpun di dalam buku puisi ini? Karena seperti apa namanya yang saya lacak, yang buat ayah dan puisi untuk ayah. Saya menemukan puisi Mbak Ida itu di Epitaf Kota Hujan, dan ada sedikit apa ya, saya rasa refresh dari yang Epitaf Kota Hujan dan yang ada di buku sekarang. Nah, pertanyaan pertamanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan buku ini, dan bagaimana Mbak Ida memaknai butuhnya refresh dari sebuah karya? Karena kan ada juga orang yang nulis, yaudahlah selesai didiamin dulu seminggu, ntar minggu depan dilihat lagi baru ada diperbaiki. Nah, bagaimana Mbak Ida memaknai itu? Kalau dari buku Doa Ikan Kecil ini sendiri, sebenarnya bisa dibilang itu semacam catatan proses saya ya selama sekian tahun, karena ini merangkum juga puisi-puisi awal yang saya tulis
katakanlah periode-periode awal gitu. Jadi mulai dari tahun 2009, 2010, 2011 itu ada sampai puisi yang terkini. Tapi memang ketika saya menulis satu puisi itu prosesnya tidak langsung gitu. Misalnya tulis sekarang, jadi sekarang, dipublikasikan sekarang. Ada beberapa puisi yang sebenarnya sudah saya tulis sekian tahun lalu justru, tapi ketika saya lihat lagi, saya bongkar lagi gitu. Jadi kadang dari satu puisi itu seperti Ilham bilang, ada beberapa yang saya katakanlah modifikasi lagi, dikontekstualkan dengan hari ini. Bahkan ada juga beberapa puisi yang sebenarnya saya sudah tulis beberapa waktu sebelumnya, dari satu puisi saya pecah lagi bisa jadi 2 puisi baru gitu. Jadi bisa dibilang proses nulis puisi saya itu tidak langsung jadi seketika gitu. Jadi saya lebih suka kadang melihat puisi-puisi lama saya cermati lagi hari ini. Ada beberapa diksi-diksi yang ternyata saya merasa wah ini udah klise nih, janganlah pakai ini, saya edit lagi, saya modifikasi lagi gitu, saya kembangkan lagi. Kadang ada yang tematiknya saya perluas, ya semacam itulah. Jadi tidak semuanya boleh dibilang melalui satu proses ulah-alik lah. Jadi ada satu proses panjang, satu puisi kadang tidak hanya cerminan proses kreatif 1 tahun katakanlah begitu, tapi ada dari beberapa tahun juga semacam itu. Ya, karena yang kita lihat itu landscape geografis, bukan landscape geografis, landscape titi mangsanya sangat luas. Ada yang dari 2018 ke 19, ada 2017 ke 2017 ke 2018, ada dari 2011. Landscape-nya sangat luas. Nah, apa yang secara tidak langsung ditemukan dari titi mangsa itu adalah berapa tahun ketekunan menulis itu yang dilakukan oleh penyairnya. Dan berapa tahun Mbak Ida mulai konsentrasi, oke, kayaknya saya memang harus menulis gitu, harus konsentrasi nih, harus serius gitu. Kalau mulai menulis puisi secara serius gitu ya Ilham ya, bisa dibilang sebenarnya kalau dari SMA sudah mulai nulis-nulis, tapi ya itu sekedar hobi anak SMA lah gitu. Tapi saya mulai serius itu kira-kira 2009 atau 2010. Dan melihat juga yang Ilham sampaikan tadi, saya kira memang dari rentang waktu yang panjang itu saya merasa bahwa kadang puisi itu sebenarnya tidak pernah selesai gitu. Jadi tiap kita melihat, tiap saya melihat kadang saya ingin merombaknya lagi gitu. Jadi seperti dia itu seperti apa ya, cerita yang tidak pernah selesai. Jadi selalu ada momen di mana saya ingin justru kadang menginterpretasi lagi puisi yang sudah saya buat gitu. Dengan seperti saya bilang tadi, mungkin ada skenario A, ada skenario B, ada kemungkinan A, ada kemungkinan B gitu yang selalu bisa kita coba gitu. Dan yang utama adalah menemukan momentum kapan momen puisi itu terjadi gitu. Karena seperti saya ngulang lagi, satu puisi tidak selesai begitu saja, tapi kita harus punya jeda waktu untuk melihatnya kembali dan memperkaya lagi isi puisi itu. Berarti Mbak Ida pun melakukan reinterpretasi terhadap karya sendiri. Iya, betul. Kadang kan saya misalnya menulis satu puisi ada judulnya 2 bab. Itu ide awalnya. Jadi sebenarnya saya bisa dibilang tidak selalu bersetia pada ide awal. Jadi puisi 2 bab itu saya dapat inspirasinya ketika saya baca bukunya Anne Frank. Jadi saya tulis puisi dari sana. Itu saya diamkan selama berapa lama, saya bongkar, pasang segala macam. Kemudian akhirnya justru puisi yang akhirnya dimuat di sini itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Anne Frank. Karena sudah saya bongkar sekian kali, saya berikan dia skenario baru. Gitu. Jadi saya boleh dibilang tidak bersetia pada ide awal Ilham. Karena semuanya penuh kemungkinan. Berarti yang di puisi bab pertama dan bab kedua, jadi di dalam buku puisi
Doa Ikan Kecil ini ada 2 buah puisi. Yang pertama itu berjudul Bab Pertama dan yang kedua itu berjudul Bab Kedua. Apakah itu berasal dari satu puisi pada baru kemudian dilepaskan? Iya, betul. Apakah nasib yang sama juga terjadi pada Ode 1, 2, 3 dan Sketsa Hujan 1 dan 2? Oh, enggak. Kalau Ode itu memang saya tulis dia sebagai puisi pendek-pendek. Dengan ide awalnya sebenarnya ingin mencoba menulis puisi bergaya haiku, tapi tidak haiku juga begitu. Jadi kalau misalnya Ode dan Sketsa Hujan itu memang saya coba tulis puisi-puisi pendek yang kayaknya direct gitu, langsung. Dan seperti Sketsa Hujan itu sebenarnya saya tulis ketika saya melihat sebuah karya lukisan dalam sebuah pameran di Bentara Budaya Bali. Kadang saya melihat lukisan itu tidak mungkin kita jabarkan dengan frase-frase atau diksi-diksi panjang gitu ya, dengan puisi berbait-bait. Jadi saya ingin singkat aja gitu, sketsa hujan, gores garis gitu saja. Begitu. Nah, sebenarnya di antara sebenarnya di antara beberapa puisi yang pendek-pendek itu ada 2 puisi yang sangat menyita perhatian saya di antara pendek-pendek, Ode 2 dan Ode 3. Puisi di halaman 55 dan 56. Nah, di sini entah mungkin ini kebiasaan, akan tetapi setiap kali saya bertemu dengan puisi-puisi pendek, yang saya ingat itu selalu puisinya Djoko Pinurbo, Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Dan saya menemukan pola serupa. Kalau kita pikir lagi, puisinya Djoko Pinurbo, Malam Lebaran, an, bulan di atas, as, kuburan, an. Nah, saya menemukan pola seperti itu terutama di Ode 3. Mengerang engkau dalam bayang, sekuntum berpucuk lalang. Ang, au, am, ang, uk, ang. Yang saya temukan begitu, mengerang engkau dalam bayang, sekuntum pucuk lalang. Bagaimana medan katanya? Apakah Mbak Ida menyengaja membuat bisa dikatakan huruf konsonannya begitu, atau itu sebuah ketidaksengajaan? Baik, kalau untuk yang puisi itu saya kira konsep awalnya adalah seperti saya bilang tadi, saya ingin membuat puisi-puisi yang pendek, yang direct, yang langsung gitu. Dan hal utama yang saya tekankan itu adalah bunyi pertama. Jadi saya mencari diksi-diksi yang memiliki ketekatan bunyi, tapi tentu saja itu tidak bisa begitu saja kita lepaskan dari artinya sendiri. Cuman soal pemilihan konsonan seperti yang Ilham baca tadi, ini justru saya merasa Ilham memberikan pembaca perspektif justru kepada saya ketika Ilham membaca puisi ini gitu, karena kalau saya tidak melihat aum-aumnya itu sampai sedetail itu. Saya hanya mencari bunyi yang dekat dengan kata-kata yang tadi itu, seperti bayang, lalang gitu kan. Jadi saya mencari kedekatan bunyinya seperti itu. Cuman konsonan di awalnya ini justru Ilham yang memberikan pembacaan lebih dalam, saya kira. Dan kalau menurut saya Ode 3 ini enak. Mengerang engkau dalam bayang, sekuntum berpucuk lalang. Tegas, ada tegasnya. Saya suka kalau bedanya puisi dan lagu. Ada sastrawan yang tidak menerima, mengatakan bahwa lagu itu adalah puisi yang diberi nada. Akan tetapi kalau kita bisa menerima lirik lagu itu sebagai sebuah puisi, ada sedikit perbedaan. Kalau di lagu penekanan itu terjadi pada huruf vokal. Kamu yang dipanjangkan. Kalau di puisi penekanan itu diberikan pada huruf
konsonan agar efek kekuatannya ada. Nah, di dalam puisi Ode 3 saya menemukan itu. Tapi lain lagi dengan puisi Ode Gelombang. Pasang malam mengerang, buih menyala hilang, memburu pasir-pasir. Ir. Nah, di sini saya melihat Mbak Ida bermain bunyi, akan tetapi di terakhir memburu pasir-pasir, saya kaget. Wah, ternyata ada sebuah lompatan. Ada sebuah lompatan yang ternyata itu bisa lebih di pasir itu ternyata memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Nah, kemudian melihat puisi-puisi lainnya, saya rasa dalam permainan bunyi Mbak Ida tidak terlalu terikat, tidak terlalu mengikatkan diri dengan permainan bunyi, akan tetapi di Ode 2 dan Ode 3 ini dua puisi yang paling sering saya ulang baca. Gelombang mengerang hilang pasir. Dalam dirimu basah gelombang, kemudian memburu pasir. Apa yang ingin Mbak Ida kejar dari sebuah bunyi? Karena ini lompatan dan ir itu terkesan lebih kuat ketimbang sementara di Ode 3 itu adalah pusat kekuatannya. Kalau di Ode 2 ir yang pusat kekuatannya. Bagaimana Mbak Ida? Kalau saya meyakini bahwa antara bunyi dan arti itu kan sebenarnya dia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Semuanya saling memperkuat, memperkaya makna, dan yang utama bagi saya adalah ketika kita menulis puisi, ketika saya menulis puisi, saya tidak melulu harus mengejar bunyi aja, atau misalnya ing, karena ketika kita hanya mengejar bunyi, saya merasa ada kata-kata yang mungkin harus kita paksakan masuk, padahal sebenarnya mungkin kata-kata itu sudah klise atau tidak pas nuansanya begitu. Jadi antara bunyi dan arti itu harus saling melengkapi lah gitu, dan dia tidak bisa dipisahkan. Ada yang kalau kita hanya seperti mencari artinya saja tapi tanpa mempertimbangkan bunyi, tanpa mempertimbangkan tipografinya, dan termasuk apakah diksi itu sudah klise atau tidak, saya kira itu akan menjadi tulisan yang begitu saja gitu kan, tidak ada pemaknaan yang lebih gitu. Jadi saya berupaya seperti Ilham sampaikan tadi, saya tidak berupaya untuk terikat. Saya justru ingin menemukan lebih kepada nuansa dari puisi itu sendiri gitu. Jadi tidak harus ang-ang semua atau ing-ing semua atau i semua gitu. Ada permainan lah di sana yang bisa membawa kita satu memberi lompatan lah seperti yang Ilham sampaikan tadi gitu. Jadi saya lebih kepada ingin membangun nuansa di dalam puisi itu ketimbang hanya mengejar semata bunyinya aja gitu. Wow, ya tepat sekali, saya rasa bebas untuk tidak terikat, dan Mbak Ida sudah melakukan itu di dalam puisi ini. Nah, jadi begini Mbak, untuk di Sumatera Barat, khususnya Padang, animo kawan-kawan untuk acara-acara yang diadakan oleh Yayasan Mudra Sori Saraswati itu, kalau saya rasa itu bisa dikatakan sangat kuat. Orang-orang akan sangat mengikuti. Nah, jadi ketika kawan-kawan saya di sini mengetahui bahwa saya itu akan memoderatori seorang penyair Bali, Niwayan Idayati, mereka itu bersuara, Bang, kami akan siap membantu. Nah, dan saya mendiskusikan puisi-puisi Mbak Ida bersama kawan-kawan, dan ada beberapa kawan-kawan itu yang menitipkan pertanyaan ke saya. Ada 4 orang, kesemuanya adalah penulis muda. Salah satu diantaranya itu temannya Mbak Ida. Ya. Salah satunya itu temannya Mbak Ida, tapi nanti dia terakhir, pertanyaan terakhir. Baik. Nah,
Pertanyaan pertama itu dari Muhammad Irfan. Jadi Muhammad Irfan ini dia juga seorang penyair. Kesemuanya ini adalah penyair koran. Penyair koran itu kami menyebutnya penyair koran. Penyair yang tulisannya itu nampang di koran. Jadi kami sebut itu penyair koran. Nah, pertanyaan Muhammad Irfan dalam pembacaannya di antologi Doa Ikan Kecil ini, dia merasa nuansa ingatan itu sangat kental. Misalnya dari puisi Doa Anak Ikan yang dijadikan judul buku. Kesan ingatan itu sangat pekat pada Larik, mencoba mengingat aroma asin air laut, riak gelombang yang menyisir siripnya, juga rumah hangat terumbu karang. Nah, pertanyaannya apa hakikat ingatan? Karena kalau kita lihat kan di dalam buku puisinya Mbak Ida, bayang, banyak diksi-diksi yang bisa mewakili ingatan. Ada bayang, ada ingatan, dan yang lain sebagainya. Bagaimana hakikat Mbak Ida tentang ingatan? Karena ingatan itu adalah benang merah dari semua puisinya. Ya, ini pertanyaan yang menarik sih, Ilham, soal ingatan gitu. Kalau kita bicara puisi atau mungkin karya-karya apapun lah ya, pasti sebenarnya itu berangkat dari pengalaman pribadi, peristiwa sehari-hari gitu, momentum yang kita temukan. Tapi kalau bagi saya, ingatan itu bukan semata bicara soal masa lalu atau sesuatu yang sudah berlalu, masa silam. Tapi ingatan itu juga adalah hari ini, gitu. Ingatan itu kan membentuk siapa kita hari ini, membentuk situasi dan sikap kita hari ini, gitu. Dan bagi saya sendiri, ingatan itu adalah juga cerminan masa depan, gitu. Jadi ingatan itu adalah sesuatu yang apa ya? Dia sifatnya kalau boleh dibilang kronometrik mungkin ya, lebih sesuatu yang kronometrik, karena dia tidak hanya berhenti sebagai masa lalu, tapi dia juga hari ini. Dan saya kira ingatan itu juga adalah pengharapan saya, bisa dibilang pengharapan saya pada masa depan. Seperti itu. Oh begitu. Bagaimana realitas masa lampau yang sudah lalu itu? Karena ya saya ingat sebuah pepatah dalam bahasa Yunani, Historiae Mundi Futuri et, masa lalu, hari ini, dan masa depan. Itu adalah sebuah garis lurus. Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya merasa kalau dalam pengalaman saya ya, ingatan itu adalah sesuatu yang terus berkelindan seperti lingkaran gitu. Jadi apa ya? Saya yang hadir hari ini itu adalah saya yang juga terbangun dari ingatan-ingatan di masa lalu, dan dari sana saya merasa bahwa ini adalah apa ya, satu jalan juga untuk bagaimana kita melihat ke masa depan, kira-kira seperti itu sih. Ya berarti sebuah korelasi ya. Ya, ada korelasi. Karena ya kesan ingatan di dalam 43 judul puisi di dalam antologi ini sangat kuat. Dimulai dari di lorong rumah sakit masih terdapat ada mengingat masa kecilnya, kemudian bunga untuk ibu, wajah masa kecil, dan yang lain-lain memang sangat kuat. Nah, jadi begitu jawabannya untuk Muhammad Irfan. Dia menitipkan pertanyaan dan sangat penasaran dengan Wayan Hidayati. Semoga rasa penasarannya sudah terjawab. Nah, selain Irfan, ada juga pertanyaan dari Gifari Arif. Nah, Gifari Arif ini, jadi aku ketika menemukan bukunya Mbak Ida, yang pertama aku membaca itu bukan dari awal. Tapi kalau aku baca buku puisi itu, aku buka mana yang kebuka duluan, itu aku baca pertama. Pada saat aku melakukan itu, Jalan Takdirnya itu aku membaca Petang di Santa Cruz. Itu puisi pertama yang aku baca.
Dan Givari menyoroti itu. Givari Arif juga seorang penyair, dan dia mengatakan, dari kumpulan puisi Doakan Kecil Niwayan Hidayati ada puisi yang menarik perhatian saya, yaitu puisi Timor. Puisi ini berdasarkan Titi Mangsa, butuh waktu 6 tahun untuk diselesaikan. Setelah puisi Timor, ada puisi Petang di Santa Cruz. Sehingga puisi Timor, saat saya coba menikmatinya, tidak bisa dilepaskan dengan huru-hara dan juga peristiwa-peristiwa HAM yang terjadi di sana, di Timor Leste ketika itu. Apakah lamanya, pertanyaan Givari, apakah lamanya waktu penyelesaian puisi ini dipengaruhi oleh proses perenungan penyair terhadap peristiwa di Timor, di dalam puisi Timor, dan penyair berusaha mengeksplorasi sisi lain dari peristiwa tersebut, serta ada usaha untuk melupakan kekejaman yang terjadi pada waktu itu, kekejaman yang sekedar batu ingatan yang menekan hingga masa lalu. Sebenarnya sama seperti tadi ketika saya sampaikan di awal, puisi itu tidak pernah selesai. Itu dia seperti sebuah kisah yang selalu punya open ending mungkin ya. Jadi dia selalu terbuka aneka kemungkinan gitu. Jadi ketika puisi Timor itu kemudian tertaut dengan Petang di Santa Cruz, prosesnya memang lama karena betul seperti disampaikan tadi, itu melalui permenungan yang lama lah gitu, karena ketika awal menulis puisi itu seperti prosesnya ya, ketika saya awal-awal menulis puisi itu seperti luapan bawah sadar, katakan seperti itu, tapi kemudian saya diamkan, saya renungi kembali, dan bisa dibilang selama prosesnya saya melihat referensi-referensi, kemudian itu memperkaya lagi interpretasi saya dalam menulis puisi, dan memang tidak dipungkiri bahwa itu adalah bagian dari respon saya ketika melihat pergolakan itu, dan itu pergolakan yang juga terjadi atau pergulatannya terjadi juga ketika saya menulis puisi itu. Dan sebenarnya bukan upaya untuk melupakan gitu ya atau semacam pengingkaran, tapi ini hanya cara kita untuk bagaimana melihat atau melihat satu peristiwa itu, karena kita bisa melihat satu peristiwa dari aneka sudut pandang gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ada banyak skenario, dan bahkan saya tidak menutup kemungkinan dari satu puisi Petang Santa Cruz ini misalnya bisa jadi sekian tahun kemudian saya lihat lagi, saya kontekstualkan dengan situasi hari ini atau situasi yang akan datang, bisa berbeda lagi interpretasinya. Gitu. Jadi saya kira itu adalah kemungkinan yang selalu terbuka gitu. Nah, yang saya sangat tertarik juga dengan puisi Petang di Santa Cruz. Saya rasa puisi Petang di Santa Cruz ini paragraf pertamanya dimulai dengan cukup baik. Di tembok sebuah kota yang murung, tak ada yang terdengar kecuali igal ratap para pemabuk. Ya, kesan kuat dari paragraf pertama sampai paragraf seterusnya. Mbak Ida sudah memulai sesuatu, sudah memulai sebuah puisi yang akan terdengar lirih begitu. Nah, pertanyaan saya, adakah kaitan personal Mbak Ida dengan peristiwa di Santa Cruz? Kita tahu peristiwa di Santa Cruz itu bagaimana, sampai hari ini pun masih menyisakan lubang di hati para orang-orang Timor. Apakah Mbak Ida punya hubungan personal dengan Santa Cruz atau orang-orang yang pernah terlibat dengan peristiwa Santa Cruz? Sebenarnya tidak Ilham. Jadi saya tidak memiliki hubungan secara langsung lah, tidak pernah ke sana ataupun bertemu personal dengan atau berkawan, itu tidak. Tapi memang saya lebih kepada pengembaraan imajinasi lah, katakan seperti itu. Jadi misalnya kita bertemu momen, bertemu peristiwa, bertemu berita, katakanlah itu semuanya bisa menjadi momen puisi gitu. Jadi misalnya ketika saya melihat
berita, kemudian saya cari rujukannya, cari referensi dan lain sebagainya. Oh, itu makin makin membekas gitu dalam diri saya, dan itu yang melahirkan saya kira imajinasi penciptaan. Dan bahasa puisi saya kira juga itu sangat terbuka untuk ditafsir gitu. Jadi itu kan satu dialektika antara penulis dan pembaca gitu. Jadi mungkin kawan-kawan yang membacanya justru bisa memberikan pemaknaan yang lebih luas tergantung pengalaman pribadi mereka ketika mereka bertemu dengan puisi saya. Kira-kira begitu, Ilham. Mungkin kawan-kawan yang misalnya tidak tahu Santa Cruz, ya kan, yang mereka yang tidak tahu peristiwa Santa Cruz, membaca puisi saya, mungkin mereka punya interpretasi yang berbeda, atau mungkin tidak sampai imajinasinya, gitu. Saya ingat seorang penyair yang menyaksikan suatu peristiwa atau berada di suatu lokasi yang terdapat peristiwa di sana. Dia harus meresapi dirinya, dia harus melebur ke dalam realitas itu. Nah, akan tetapi bagi penyair yang tidak terlibat langsung dengan peristiwa itu, hal yang tidak mungkin dihindari itu adalah riset. Hal yang paling tidak bisa dihindari itu adalah riset, dan sebaik-baik tulisan itu adalah yang melakukan riset. Nah, ini terutama dalam petang di Santa Cruz, kemudian yang itu perempuan gadis di Pasar Kumbasari. Pak, sebentar, saya mau tanya dulu, yang gadis di Pasar Kumbasari ini kita keluarkan sedikit, kita kesampingkan dulu. Nah, sekarang yang petang di Santa Cruz dan secara umum, ini si gadis Pasar Kumbasari ini saya ada sedikit gregetnya ini. Nah, apakah Mbak Ida melakukan riset atau menciptakan semacam keharusan dan kewajiban bagi diri Mbak Ida untuk melakukan riset kepada puisi, kepada peristiwa untuk menulis petang di Santa Cruz, atau Mbak Ida berusaha melebur dengan realitas yang berdasarkan yang Mbak Ida tahu? Kalau dari pengalaman pribadi saya ketika saya menulis puisi itu sebenarnya karena saya secara berjarak, karena saya berjarak dengan peristiwa itu, tentu mau tidak mau saya harus melakukan penggalian lah, sedikit banyak saya harus tahulah konteksnya gitu, karena tidak mungkin saya melahirkan satu karya yang bersumber dari ruang kosong, semata-mata imajinasi saja gitu. Jadi saya tetap ingin saya ingin berupaya supaya itu bisa kontekstual. Sedikit banyak saya cari referensi lah, walaupun bukan riset yang mendalam sebenarnya. Tapi saya ingin seperti Ilham sampaikan tadi, saya ingin bisa memahami situasi itu. Ingin, kalau tidak bisa disebut melebur, kalau melebur kan rasanya kita seperti terhanyut dalam gitu kan, menjadi melebur itu rasanya lebih mendalam gitu pemaknaan. Kalau saya hanya ingin memahami suasananya, ingin menangkap suasananya, sehingga saya bisa merasakan, oh kemungkinan seperti ini, dan itu yang saya kembangkan dalam imajinasi penciptaan saya. Kira-kira begitu sih. Apakah hal yang sama atau hal yang serupa juga terjadi pada gadis di Pasar Kumbasari? Ini puisi yang sangat menarik juga, saya rasa ditempatkan di awal. Ini puisi kedua ya, puisi kedua. Saya akan bacakan sedikit. Ini saya gatal-gatal kalau nggak ngebacainnya, Mbak. Ya. Karena ini puisinya yang seorang gadis berambut merah menghampiriku sambil menawarkan katalog baju-baju terkini. Bayang lampu taman redup di garis matanya, tersenyum cemas penuh harap. Ia keluarkan ingatan dari saku kecilnya. Sambil membalik halaman katalog, ia bercerita, orang tuanya baru saja cerai.
sang ayah sudah menikah lagi, sementara ibu selalu berdiam, entah bekerja atau mungkin mematai istri baru suaminya. Kubiarkan saja ia terus mengoceh dan telah menawariku mode-mode yang trendy. Lalu katanya, di sebuah gedung di tengah kota, satelit pengintai yang baru tengah didirikan. Pemancar dan detektor serba tinggi dipasang. Kita tengah diawasi. Hemat saya, sepembacaan saya, kekuatan puisi ini adalah di bagian terakhir. Di bagian terakhir. Paragraf 1, 2, 3, 4. 4 paragraf yang lainnya itu adalah fondasi bagi di kalimat di paragraf terakhir ini. Nah, ketika di puisi Petang di Santa Cruz, Mbak Ida berupaya menurut saya memposisikan diri sewajarnya, memposisikan si aku secara sewajarnya, tidak terlalu hanyut, akan tetapi juga tidak tinggal. Ya ibaratnya itu seperti seperti orang yang melalui arung jeram, cukup mengalir. Nah, apa yang terjadi pada puisi ini? Mengapa Mbak Ida semena-mena gitu menempatkan powernya itu di akhir? Dan tapi kalau menurut saya itu enak sih. Mengapa Mbak Ida berlaku semena-mena seperti semena-mena itu? Gitu. Tapi aku suka, semena-menanya aku suka. Apa ya, Ilham? Kalau saya boleh bilang sebenarnya proses menulis puisi itu, puisi saya ya, itu saya tidak bisa lepaskan juga dari latar belakang saya gitu. Jadi kalau boleh dibilang saya kan peralihan gitu. Jadi saya masa kecil mengalami suasana kehidupan agraris. Orang tua saya, ayah ibu saya keduanya petani. Kemudian ibu saya juga jualan di pasar Kumbasari. Nah, kemudian saya semakin ke sini kan bertemu dengan dunia yang bisa dibilang lebih urban. Gitu. Jadi saya mengalami peralihan seperti itu dari agraris kemudian kepada kehidupan yang lebih urban hari ini. Jadi ketika saya menulis puisi sebenarnya sumber-sumber penciptaan itu tidak pernah tunggal. Jadi itu bisa bertemu antara pengalaman pribadi atau pengalaman mata saya, bertemu peristiwa secara langsung. Ada yang kemudian misalnya saya lihat tayangan di TV, nonton sinetron atau nonton iklan. Bisa jadi beberapa diksinya itu muncul dari sana juga. Atau seperti tadi itu dikombinasikan juga dengan riset seperti itu. Kalau kisah di gadis di Pasar Kumbasari ini memang awalnya dari pengalaman langsung saya melihat anak kecil yang ya di usianya mungkin ya 8-10 tahun lah gitu berjualan gitu. Ya adalah fenomena-fenomena seperti itu di sekitar kita ya, Ilham. Kemudian itu sebenarnya saya gabungkan dari aneka imajinasi sih gitu. Jadi ya ada sekian sumber penciptaan yang bertemu dalam satu puisi ini dan memang sebagian besar sih pengalaman langsung, terutama yang Ilham bilang semena-mena di terakhir itu ya karena saya melihat ada situasi sosial saat itu gitu loh yang penekanan terakhir. Oke. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan ini, Mbak, dari penyair dan prosais juga. Ini penyair dan prosais muda, Thalia Sartika Barawidya. Nah, Thalia ini cukup eksploratif terhadap bukunya Mbak Ida. Dia juga seorang pembaca yang yang semena-mena. Nah, dia menyoroti 4 puisi, Di Lorong Rumah Sakit, Bunga untuk Ibu, kemudian puisi untuk ayah, sama Ni, puisi yang Ni. Kalau di Padang Ni itu artinya uni, kakak. Nah, pertanyaannya ini cukup kontemplatif saya rasa. Apakah bentuk keberadaan puisi Di Lorong Rumah Sakit dan Bunga untuk Ibu
terutama di lorong rumah sakit, apakah itu bentuk perlawanan Mbak Ida terhadap patriarki? Karena kita menemukan seperti halnya di lorong rumah sakit, ibu menuang air panas, menyeduh kopi, membagikannya pada para penunggu, tak lupa ditawarkan biskuit dan roti. Nah, dalam pembacaannya si Thalia Sartika Bara, dia jadi ingat soal perjamuan kudus. Apakah kopi hangat sebagai pengganti anggur karena lebih umum untuk menghangatkan tubuh di Indonesia. Kemudian ada pilihan-pilihan tafsirnya juga mengenai kopi dan roti ditelan oleh anaknya. Di agama Nasrani ada anak-anak Allah, anak Tuhan atau son of God. Tapi kata son, terutama God, itu maskulin dengan kata ganti he. Sementara goddess, feminim dengan kata ganti she. Apakah karena ini mengorbankan dan menyediakan roti dan kopi adalah ibu? Nah, singkat cerita, apakah puisi di lorong rumah sakit bunga untuk ibu, ni, dan ada satu puisi untuk ayah adalah sebuah perlawanan penyairnya terhadap patriarki? Wah, ini pertanyaan yang memang sangat menarik ya. Kalau puisi di lorong rumah sakit itu sebenarnya kita bisa melihatnya apa ya? Kontradiksi mungkin ya, karena di rumah sakit itu kita bisa menemukan kebahagiaan lah, katakan karena ada kelahiran. Tapi di saat yang bersamaan itu juga kematian terjadi di rumah sakit juga gitu. Dan puisi itu saya kira cair aja gitu, ilham artinya itu bebas tafsir karena bahasanya juga plastis, bisa jadi ambigu juga. Dan seperti saya sampaikan tadi, itu adalah sebentuk dialektika. Jadi makna puisi itu tergantung dari pengalaman pembacanya juga gitu. Mungkin si A bisa memaknainya seperti ini, si B bisa berbeda lagi gitu. Kemudian soal pertanyaan apakah ini sebentuk perlawanan gitu kan, perlawanan terhadap budaya patriarki, atau mungkin apakah puisi saya feminis, katakanlah seperti itu. Sebenarnya saya menulis puisi itu berdasarkan situasi sosial yang saya lihat, saya rasakan, atau mungkin saya dengar gitu. Dan yang ingin saya sampaikan adalah atau saya ingin menyuarakan sesuatu untuk lebih pada katakanlah melawan ketidakadilan gitu. Kalau misalnya saya merasa situasi sosial itu agak gimana memberatkan sudut perempuan gitu misalnya, atau seperti apa, itu lebih kepada menyuarakan ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu kan bentuknya banyak. Ada yang misalnya berupa kekerasan seperti puisi Petang Santa Cruz, ada juga yang budaya yang terlalu mengekang perempuan misalnya, atau dalam bentuk lainnya feminis. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam gitu, tapi yang lebih ingin saya kedepankan adalah situasi ketidakadilan gitu. Bentuknya bisa apa saja, tergantung konteksnya. Oh begitu. Oke Mbak. Jadi kalau boleh yang ini singkat saja. Ini pertanyaan lain. Ada Thalia Sartika Bara juga menanyakan hal yang serupa dengan temannya Mbak Ida, penyair juga, Andini Nafsika. Andini. Jadi penyair Andini dia menyoroti tipografi. Thalia Sartika Bara dan Andini Nafsika, dan saya juga menyoroti tipografi. Dari 43 puisi itu saya lihat ada 28 puisi dengan tipografi yang unik saya rasa, dan setiap penyair itu mempunyai kredonya masing-masing tentang fungsi tipografi di dalam puisinya. Secara umum, bagaimana Mbak Ida memandang pentingnya tipografi dan apa yang Mbak Ida inginkan dari adanya tipografi itu? Baik, jadi dari buku puisi saya ini, seperti saya sampaikan di awal, bahwa ini sebenarnya upaya pencarian atau proses saya menemukan diri, katakanlah seperti itu gitu. Jadi tentu mencoba aneka kemungkinan, mencoba aneka hal, termasuk juga di dalamnya adalah
tipografi, bukan hanya kita mencoba memadukan diksi ya atau olah kata, tapi mencoba juga kemungkinan tipografi. Dan yang utama tipografi itu bagi saya adalah dia memperkuat imajinasi pembaca ketika membaca puisi itu. Jadi lebih kepada membangun suasana seperti saya sampaikan tadi. Antara bunyi dan arti tidak bisa terlepaskan. Tapi untuk lebih merangsang katakanlah imajinasi pembaca tentang puisi itu, dibuatlah tipografi yang lebih lebih sugestif gitu sifatnya, lebih mensugesti. Kalau misalnya ditulis biasa aja atau misalnya tidak ada satu kedekatan dari satu diksi dengan diksi yang lainnya, mungkin puisi itu akan dibacanya suasananya bisa berbeda. Itu sih dalam keyakinan saya gitu, Ilham. Jadi saya melihatnya seperti itu lebih memperkaya makna dan lebih bisa mensugesti pembaca ketika melihat puisi itu. Begitu. Nah, ini masih dari dua orang yang sama, masih dari Italia Sartika Bara dan Andini Nafsika. Ada pertanyaan menarik lainnya. Yang pertama itu dari Italia. Dia bertanya, apakah puisi wajah masa kecil dan cermin adalah suatu kontinuitas? Kalau di masa kecil itu kan ini dua puisi dengan tipografi yang cukup kentara dibanding yang lainnya. Di wajah masa kecil, kemana waktu berlari, meninggalkan seragam dan dua tanda masa kecilnya. Sementara di puisi cermin, siapa ia yang menjelma dirimu di dalam diriku? Bertahun kemudian, siapa yang memantul bayang di dalam cermin? Siapakah ia bernama bila bukan engkau diriku? Ini seperti sebuah kontinuitas. Apakah tepat pembacaan saya dan kawan-kawan dua puisi ini adalah sebuah kontinuitas? Kalau kontinuitas sebenarnya tidak, karena justru saya lebih melihat itu sebagai suatu yang ulak-alik gitu, berkelindan antara wajah masa kecil dan juga cermin. Karena justru kalau misalnya kita lihat garis waktunya ya, kalau nggak salah saya justru nulis puisi cermin itu lebih awal ketimbang puisi wajah masa kecil gitu. Jadi sebenarnya bukan timeline lah gitu. Jadi bukan puisi yang sifatnya dia linier. Tapi yang paling menarik dari puisi ini, Mbak Ida memberikan reinterpretasi yang tidak sempit bagi pembaca, dan pembaca bisa menafsirkan itu sebagai sebuah kontinuitas. Dan Mbak Ida tidak memutus itu, dan saya merasa senang di sana. Sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Irfan, penanya pertama tadi, dia mengatakan bahwa ketika saya membaca puisinya Mbak Ida, saya merasa saya adalah bagian dari puisi itu, dan keberhasilan menulis itu bagi saya sederhana ketika apa yang saya tulis itu bisa mewakili orang. Dan Mbak Ida sudah melakukan itu. Wah, terima kasih apresiasinya Ilham dan kawan-kawan. Ya, karena saya meyakini ketika saya menulis puisi saya itu bukanlah mewakili diri saya sendiri atau personal aku yang tunggal gitu. Dia bisa aku siapa saja gitu, dan mungkin juga aku yang berlapis-lapis gitu. Misalnya ketika saya berbicara soal ibu, belum tentu itu hanya ibu saya pribadi, bisa jadi ibunya Ilham atau ibunya orang lain, atau orang yang memaknai itu bisa jadi misalnya ibu keyakinan kita, ibu negara Kesatuan Indonesia misalnya, atau ibu pertiwi gitu, bisa siapa saja. Atau ketika saya bicara anak-anak, ya mungkin anak-anak rohani kita, atau bisa siapa saja lah gitu. Sekali lagi itu adalah bahasa yang bebas ditafsir, bahasa yang plastis, dan itu adalah dialektika, tergantung pemaknaannya dengan siapa dia bertemu pembacanya itu gitu. Saya kira begitu. Jadi itu bebas. Kalau boleh singkat saja Mbak Ida, ini pertanyaan terakhir dari Andini Nafsika. Biasanya penyair-penyair itu akan tampil dengan budaya lokalnya, dengan lokalitas yang dia miliki. Nah, dalam puisinya Mbak Ida ini saya menemukan yang bisa dikategorikan sebagai lokalitas itu hanya satu, Galungan.
di antara 43 puisi. Nah, singkat saja, bagaimana menurut Mbak Ida, perlu atau tidak sebuah nuansa lokal diangkat ke dalam sebuah puisi yang akan dibawa di panggung nasional dan internasional? Saya kira kalau terkait dengan lokalitas, lebih spesifik misalnya menggunakan bahasa daerah gitu ya Ilham, itu lebih pada kenyamanan si penulis saja, entah penyair atau novelis atau cerpenis, dan itu hanya satu bagian dari bentuk ekspresinya. Kalau misalnya dia nyaman menulis menggunakan bahasa daerah atau menyisipkan bahasa daerah dalam karyanya, itu sah aja, ataupun tidak juga tidak apa-apa gitu. Dan nilai lokalitas atau katakanlah misalnya saya Bali, nilai Bali itu tidak hanya harus tercermin lewat bahasa daerah, bisa jadi lewat tematiknya juga, atau misalnya nilai-nilai atau sikap pandang pengarangnya gitu. Misalnya seperti Ilham bilang tadi, galungan, ya itu adalah satu tematik. Tapi di sisi yang lain sebenarnya ada beberapa tulisan atau puisi lain yang berangkat dari lokalitas, misalnya Malam Purnama gitu. Karena di Bali itu kan ada upacara hari purnama gitu. Oh Jadi, iya. jadi lokalitas itu bisa tampil dalam tematik, bisa lewat nilai-nilai atau sikap pandang penulisnya juga. Tidak hanya terbatas pada penggunaan bahasa daerah. Saya kira sih begitu, Ilham. Iya, saya jadi ingat yang bulan purnama. Ada beberapa kawan-kawan saya di Ubud yang ada acara khususnya di bulan purnama. Oke, Mbak Ida, terima kasih banyak. Ini perbincangan yang sangat menarik. Kalau seandainya kita nggak dibatasi waktu, saya pengen seharian ngobrol tentang buku puisi ini. Doa ikan kecil, saya rasa kata penutup dari saya tentang puisi ini, kalau kita boleh menarik kesimpulan, ada nuansa di mana penyairnya tidak ingin terikat, di mana biasanya puisi itu kental dengan permainan bunyi, akan tetapi Niwayan Idayati dalam antologi ini tidak mengikatkan diri sedemikian rupa pada bunyi. Justru bunyi-bunyi yang ditampilkan, saya mencatat ada di dua puisi yang sangat kentara, di Ode 2 dan Ode 3, ang ir, ang au am ang, uk ang. Itu justru permainan bunyi yang tiba-tiba tapi kuat. Nah, dan saya rasa satu kata untuk buku ini, apalagi kalau bukan selamat. Selamat, Mbak Ida. Terima kasih, Ilham. Kalau saya boleh menambahkan sedikit lagi, saya juga sangat berterima kasih untuk Ilham dan juga kawan-kawan yang sudah mau membaca puisi saya. Bahkan saya merasa haru karena kawan-kawan membaca puisi saya dengan sangat serius, dan apa yang dilakukan Ilham dengan kawan-kawan itu, saya merasa itu justru memperkaya perspektif saya dalam melihat kembali puisi saya gitu. Dan memang ketika menciptakan, kita ada yang namanya alam bawah sadar dan alam sadar gitu. Jadi mungkin ketika kita mencipta kayak orang kerasukan gitu, misalnya menulis dengan situasi bawah sadar, tapi ketika kita lihat lagi, kita rujukkan kembali dengan situasi yang kontekstual dengan hari ini, ya niscaya itu akan ada satu penemuan puisi yang bermakna lah, seperti itu. Terima kasih, Ilham. Oke, suatu kehormatan Mbak Ida. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari Kembali 2020. Semoga kita tetap sehat di pandemi kali ini, dan harapan kita semua tentu keadaan pandemi ini lekas berakhir dan kita sampai di akhir acara. Terima kasih untuk audiens yang sudah mendengar kami, mengikuti kami di dalam program launching buku Doa Ikan Kecil karya Niwayan Idayati. Kembali 20 dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Budraswari Saraswati, patron program, dan para donaturnya. Patron program dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan yayasan. Dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi yayasan, patron program Anda akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan festival-festival dari Yayasan Budraswari Saraswati pada waktunya. Kontribusi Anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Jangan lupa ikuti Ubud
@ubudwritersfest di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Patreon program. Saya Ilham Diputra dan Niwayan Idayati. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audiens dan seluruh kru yang terlibat. Dan sampai jumpa di program selanjutnya.